Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Sumasetyani dengan NIM 202235609. Di sini saya mewakili kelompok kami, kelompok 5, dengan mempresentasikan tentang interpolasi dan regresi. Selanjutnya, untuk melatar belakang dari kali ini adalah masalah yang sering dijumpai terhadap data tersebut adalah menentukan suatu nilai di antara titik tersebut tanpa melakukan pengukuran lagi. Misalkan kita ingin mengetahui berapa suhu kota Padang pada pukul 1:30. Pertanyaan ini tidak dapat terjawab secara langsung karena fungsi yang menghubungkan antara variabel waktu dan suhu tidak diketahui. Salah satu solusinya adalah dengan mencari fungsi yang mencocokkan titik-titik dalam tabel tersebut. Pendekatan semacam ini disebut pencocokan kurva, dan fungsi yang diperoleh dengan pendekatan ini merupakan fungsi hampiran, sehingga nilai fungsi yang diperoleh juga merupakan nilai hampiran. Meskipun demikian, cara pendekatan ini dalam praktek sudah cukup mencukupi karena rumus yang menghubungkan dua variabel atau dua kisaran seringkali sulit ditemukan. Selanjutnya, regresi. Data hasil pengukuran umumnya mengandung error yang cukup berarti. Karena data ini tidak terlalu teliti, maka kurva yang mencocokkan titik-titik data itu tidak perlu melalui semua titik. Strategi yang digunakan adalah menentukan kurva yang melewati kecenderungan titik data, yakni kurva mengikuti pola titik sebagai kelompok. Perhatikan gambar berikut ini. Di samping ini, kurva tersebut dibuat sedemikian sehingga selisih antara titik data dengan titik hampirannya dari kurva sekecil mungkin. Metode pencocokan kurva seperti ini dinamakan regresi kuadrat terkecil. Error yang timbul mungkin disebabkan oleh kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur digunakan, atau karena sifat sistem yang diukur. Jika data yang diketahui mempunyai ketelitian yang sangat tinggi, maka kurva cocoknya dibuat melalui setiap titik dalam data. Metode ini dinamakan interpolasi titik-titik data dengan sebuah fungsi. Perhatikan gambar berikut ini. Data fungsi cocokkan yang digunakan berbentuk polinom, yaitu Pnx sama dengan A0 ditambah A1 kali X ditambah seterusnya tambah A ke N X pangkat N. Maka polinom tersebut dinamakan polinom interpolasi. Selain dengan polinom, interpolasi titik-titik data dapat dilakukan dengan fungsi spline, fungsi rasional, atau dengan cara direct Fourier. Interpolasi polinom diberikan n plus 1 buah titik yang berbeda, yaitu x0, y0, x1, y1, dan seterusnya ke xn, yn. Misal Pnx adalah polinom yang interpolasi melewati semua titik-titik tersebut sedemikian sehingga xi, yi sama dengan Pn xi untuk i sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai ke n. Nilai y dapat
berasal dari fungsi matematika fx, misal fx sama dengan integral fungsi x, fx sama dengan sin x dan sebagainya sedemikian sehingga y sama dengan fxy atau y dapat diperoleh secara empirik atau hasil dari pengamatan percobaan laboratorium. Misal polinom Pn(x) diilustrasikan sebagai koefisien A0 dan A1 dicari dengan proses penyulihan dan eliminasi dengan penyulihan x0, y0, dan x1, y1 ke dalam persamaan diperoleh dua buah persamaan, yaitu y0 sama dengan A0 plus A1 x0, y1 sama dengan A0 plus A1 x1. Kedua persamaan ini diselesaikan dengan proses eliminasi yang diberikan. A1 sama dengan y1 dikurangi y0 per x1 dikurangi x0, dan A0 sama dengan x1 y0 dikurangi x0 y1 per x1 y x1 min x0. Sulihkan ke dalam persamaan untuk mendapatkan persamaan garis lurus menjadi P1x sama dengan x1 y0 dikurangi x0 y1 per x1 min x0 ditambah y1 min y0 x per x1 min x0. Selanjutnya, interpolasi kuadratik trik. Misal diberikan 3 buah titik data x0, y0, x1, y1, x2, y2. Polinom menginterpolasi ketiga buah titik tersebut adalah berupa polinom kuadratik yang persamaannya berbentuk P2x sama dengan A0 plus A1 x ditambah A2 x pangkat 2 dengan A0, A1 dan A2 koefisien konstan. Kurva yang interpolasi titik-titik x0, y0, x1, y1, dan x2, y2 dapat diilustrasikan sebagai berikut. Polinom P2x ditentukan dengan cara mensubstitusikan titik-titik x0, y0, x1, y1, dan x2, y2 ke dalam persamaan sehingga diperoleh ketiga persamaan yang tidak diketahui, yaitu
A0 plus A1 X1 plus A2 X0 pangkat 2 sama dengan Y0. A0 ditambah A1 X1 ditambah 2X1 pangkat 2 sama dengan Y1. A0 plus A1 X2 dan ditambah A2 X2 pangkat 2 sama dengan X sama dengan Y2. Selanjutnya interpolasi kubik. Misalkan diberikan 4 buah titik X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Polinom yang menginterpolasi keempat titik tersebut adalah berupa polinom kubik yang bersamanya bentuk P3X sama dengan A0 plus X1 kali X plus A2 X pangkat 2 plus A3 X pangkat 3 dengan A0, A1, A2, A3 koefisien spontan konstan. Kurva yang menginterpolasi titik-titik X0, Y0, X1, Y1, dan X2, Y2 dapat diilustrasikan sebagai berikut. Selanjutnya tinjau kembali polinom lanjut pada persamaan Pix sama dengan Y0 ditambah Y1 min Y2 per X1 min X0 dikali X dikurang min X0. Persamaan ini dapat diatur kembali sedemikian sehingga menjadi P1X sama dengan Y0 dikali X min X1 per X0 min X1 ditambah Y1 dikali X min X0 per X1 min X0 itu dapat dinyatakan dalam bentuk P1X sama dengan A0 kali LOX L0 P1X sama dengan A0 kali L0X ditambah A1 L1X yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0, L0X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dan A1 sama dengan Y1, L1X sama dengan X min X0 per X1 min X0. Persamaan ini dinamakan polinom Larget derajat. Nama polinom ini diambil dari nama penemunya, yaitu Joseph Louis Lagrange yang berkebangsaan Prancis. Bentuk umum polinom Lagrange derajat lebih dari atau sama dengan n untuk n plus 1 tidak berbeda adalah Pnx sama dengan sigma dari 0 ke n A I L Ix sama dengan A0 L0x ditambah A1 L1x dan seterusnya sampai AN LNX. Selanjutnya ada contoh soal.
Hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 di dalam digunakan 4 titik x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, x2 sama dengan 0,8, x3 sama dengan 1,2. Perkiraan P3 0,5 bandingkan dengan nilai sejatinya. Penyelesaiannya menjadi Y1 ketemu menjadi ketemu 1 Y1 pada 0,0 ketemu 1 Y1 pada 0,4 sama dengan 0,92161 Y1 pada 0,6 dibulatkan bisa menjadi 0,7 Y1 pada 1,2 ketemu 0,3 polinom range derajat 3 yang menginterpolasi keempat titik tabel adalah P3x sama dengan A0 L0x ditambah A1 L1x ditambah A2 L2x dan ditambah A3 L3x. Jabarkan menjadi seperti di bawah ini. Dan dimasukkan menjadi 1 dikali x dikurangi 0,4 dikali x dikurangi 0,8 dikali x dikurangi 1,2 per 0,0 dikurangi 0,4 dikali 0,0 dikurangi 0,8 dikali 0,0 dikurangi 1,2 ditambah 0,9 dikali x kurangi 0,0 dikali x dikurangi 0,8 dikali x dikurangi 1,2 per x, per 0,4 dikurangi 0,0 dikali 0,4 dikurangi 0,8 dikali 0,4 dikurangi 1,2 dan ditambah lagi yang masukkan lagi yang 0,6 masukkan juga yang 0,3 juga. Dan selanjutnya dapat diperoleh untuk mengurangi berat akibat pembulatan polinom P3x tidak perlu disederhanakan lebih jauh. Kurva Y sama dengan cos x dan Y sama dengan P3x diperlihatkan pada gambar seperti ini. Dengan menggunakan polinom interpolasi P3x itu kita dapat menaksirkan nilai fungsi di x sama dengan 0,5 sebagai berikut. P3 0,5 sama dengan negatif 2,6 dikali 0,5 dikurangi 0,4 dikali 0,5 dikurangi 0,8 dikali 0,5 dikurangi 1,2 ditambah 7,1 dikali 0,5 dikurangi 0,0 dikali 0,5 dikurangi 0,8 dikali 0,5 dikurangi 1,2
dikurangi 5,4 kali 0,5 dikurangi 0,0 dikali 0,5 dikurangi 0,4 dikali 0,5 dikurangi 1,2 ditambah 0,9 dikali 0,5 dikurangi 0,0 dikali 0,5 dikurangi 0,4 dikali 0,5 dikurangi 0,8 menjadi 0,877221. Sebagai perbandingan, nilai sejatinya adalah Y sama dengan cos 0,5 sama dengan 0,877583. Selanjutnya ada polinom Newton. Polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini. Dengan polinom Newton, polinom yang dibentuk sebelumnya dapat dipakai untuk membuat polinom derajat yang makin tinggi. Tinjau kembali polinom Lanzar pada persamaan sebelumnya. P1 X sama dengan Y 0 ditambah Y1 min Y 0 per X1 min X0 dikali X min X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1 X sama dengan A0 plus A1 kali X min X0. Yang di dalam ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi dan dapat disingkat penulisannya menjadi A1 sama dengan X1 X0. Setelah polinom Lanzar polinom kuadratik dapat dinyatakan dalam bentuk P2X sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 ditambah A2 kali X min X0 dikali X min X1 atau P2X sama dengan P1X ditambah 2A X min X0 kali X min X1. Nilai konstan A0, A1, A2, dan seterusnya sampai ke AN merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan A, A1 sama dengan F sampai ke X1, X0, yang dalam hal ini Fx1 X Fxi Xj sama dengan Fxi dikurangi Fxj per F per Xj min X per Xi dikurangi Xj. F 9,2 dari nilai-nilai Xy yang diberikan pada tabel di bawah dengan polinom Newton derajat 3. Contoh cara menghitung nilai selisih terbagi pada tabel. Fx2, X1 sama dengan
x2 min fx1 per x2 dikurangi x1 sama dengan 2,25192 dikurangi 2,1972225 per 9,5 dikurangi 9,0 menjadi 0,108134. Selanjutnya fx2, x1, x0 sama dengan fx2, x1 dikurangi fx1, x0 per x2 min x0 sama dengan 0,108134 dikurangi 0,117783 per 9,5 dikurangi 8,0 menjadi negatif 0,006433 dan seterusnya. Nilai-nilai selisih terbagi yang dibutuhkan untuk membentuk polinom Newton derajat 3 ditandai dengan arsiran. Polinom Newtonnya dengan x0 sampai dengan 8,0 sebagai titik data pertama adalah fx sama dengan p3 x sama dengan 2,079442 ditambah 0,117783 dikali x min 8,0 dikurangi 0,006433 dikali x min 8,0 dikali x min 9,0 ditambah 0,000411 dikali x min 8,0 dikali x min 9,0 dikali x min 9,8. Taksiran nilai fungsi pada x sama dengan 9,2 adalah f 9,2 sama dengan p3 9,2 sama dengan 2,079442 ditambah 0,1413440 dikurangi 0,001544 dikurangi 0,000030 sama dengan 2,21928. Nilai sejati f 9,2 sama dengan integer 9,2 sama dengan 2,21923. Semakin teliti dengan meningkatkan faktor polinom menjadi P1 9,2 sama dengan 2,220782, P2 9,2 sama dengan 2,21938, P3 9,2 sama dengan 2,2192,3. Berupa permukaan surface atau selimut kurva yang alasnya adalah bidang X, Y. Jadi nilai-nilai Z terletak pada permukaan tersebut. Jika Z diinterpolasi dengan polinom dua pengubah, kita harus menentukan berapa derajat dalam arah X dan berapa derajat dalam arah Y. Misalnya, Z dihampiri dengan polinom dua pengubah yang dalam hal ini derajat 2 dalam arah X dan derajat 3 dalam arah Y.
Z sama dengan fxy sama dengan A0 plus A1 X plus A2Y plus A3 X pangkat 2 plus A4 XY plus A5Y pangkat 2 plus A6Y pangkat 2Y plus A7XY pangkat 2 plus A8XY pangkat 3 plus A9Y pangkat 3 plus A10X pangkat 2Y pangkat 2 plus A11X pangkat 2Y pangkat 3. Interpolasi polinom dua pengubah dilakukan dalam dua arah, dalam arah X dan dalam arah Y. Pada setiap arah kita harus memilih pengubah yang dipegang konstan. Dalam arah Y, nilai X dipegang konstan, begitu juga dalam arah X, nilai Y dipegang konstan. Semua metode interpolasi yang telah dibahas sebelum ini dapat digunakan dengan menginterpolasi polinom dua pengubah. Contoh soal, diberikan tabel f(x, y) sebagai berikut. Perkiraan nilai f 1,6, 1,6 dan 0,033 dengan polinom derajat 2 dengan arah X dan derajat 3 dengan arah Y. Penyelesaian kita menggunakan polinom Newton-Gregory maju untuk interpolasi dalam arah X dan dalam arah Y. Karena titik-titiknya berjarak sama, karena dalam arah X menggunakan interpolasi derajat 2, maka kita memilih 3 buah titik di tabel dengan yaitu pada X sama dengan 1,0, 1,5 dan 2,0. Karena X sama dengan 1,6 terletak paling dekat dengan pertengahan selang 1,0, 2,0 dari arah Y, kita memilih 4 buah titik interpolasi derajat 3 yaitu nol titik 2, 0,3, 0,4, 0,5. Karena Y sama dengan 0,33 terletak paling dekat dengan pertengahan. Selanjutnya dari dalam arah X dalam arah Y, X tetap. Jarak antara titik dalam arah Y sama dengan 0,1 dan Y sama dengan Y 0 plus SH. X sama dengan Y min Y 0 per H sama dengan 0,33 min 0,2 per 0,1 sama dengan 0,3. Polinom Newton-Gregory maju derajat 3 dalam arah Y sama yaitu P3Y sama dengan F0 ditambah S per 1 faktor grogi
plus S kali S min 1 per 2 faktor 2F0 plus S kali S1 kali S min 2 per 3 faktor ini. Untuk X sama dengan 1.0, Fx 0.33 sama dengan P3 X 0.33 P3 X, 0.33 sama dengan 0,640 ditambah 1,3 per 1 dikali 0,363 ditambah 1,3 dikali 1.3 min 1 per 2 dikali negatif 0,007 ditambah 1,3 dikali 1,3 min 1 dikali 1,3 min 2 per 6 dikali negatif 0,005 sama dengan 1,1108. Untuk X 1,5 Fx 0,33 sama dengan P3 0,33 P3X 0,33 sama dengan 0,990 ditambah 1,3 per 1 dikali 0,534 ditambah 1,3 kali 1,331 per 2 dikali negatif 0,013 ditambah 1,3 kali 1,3 min 1 dikali 1,3 min 2 per 6 hasilnya 1,6818. Dikali 0,004 sama dengan 1,6818. Untuk X sama dengan 2.0 Fx, 0.33 sama dengan P3 X, 0.33 P3 X min 0,33 sama dengan 1,568 ditambah 1,3 per 1 kali 0,816 ditambah 1,3 kali 1,3 min 1 per 2 dikali negatif 0,023 ditambah 1,3 kali 1,3 min 1 dikali 1,3 min 2 per 6 dikali negatif 0,004 sama dengan 2,6248. Jarak antara titik dalam arah X sama dengan 0,5 dan X sama dengan X0 plus SH S dari X min X0 per H sama dengan 1,6 min 1,0 per 0,5 sama dengan 1,2 kali 6 Newton Gregory maju derajat 2 dalam arah X sama kita masukkan ke rumus tadi
F 1,6, F 1,6,0,33 sama dengan P3 1,1,6,1,33 sama dengan 1,110,8 1,2/1 kali 1,5710 ditambah 1,2 dikali 1,2 min 1 per 2 dikali 1,3717 sama dengan 1,8406. Dimasukkan di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.